Bab 3 Sebuah kesadaran tiba-tiba. Dia ingat bahwa laki-laki yang pernah bersumpah padanya adalah dia. Dia ingat bahwa lelaki yang telah bersumpah untuk mencintainya sepanjang hidupnya adalah dia. Sekarang dia kembali. Untuk kesekian kalinya ketika dia sangat membutuhkan bantuan, dia akhirnya kembali. Air mata dingin menusuk hatinya yang hangat, membuatnya sangat bingung sesaat. Faktanya, Chen Fan merasakan emosi campur aduk saat ini. Saat ia berada di titik terendah, gadis inilah yang memberinya harapan untuk hidup. Ia menganggap gadis ini sebagai hadiah terbaik yang diberikan Tuhan kepadanya. 5 tahun kerinduan dan impian, semuanya hancur dan lenyap saat dia berbaring di tempat tidur dengan bahu telanjang. Dia tidak mempunyai perasaan lain terhadap wanita ini kecuali kekecewaan. Chen Fan. Xia Simo merasa seperti telah meraih sedotan penyelamat hidupnya. Tetapi pria di depannya tiba-tiba menjadi orang asing. Kata-kata, "Selamatkan aku," tertahan di mulutku. Chen Fan melemparkan Direktur Ma ke samping seperti elang yang menangkap anak ayam dan berhadapan langsung dengan Xia Simo. "Xia Simo, setelah 5 tahun menjalin hubungan, kurasa aku salah menilaimu. Kau boleh saja tidak setia padaku, tapi Xiao Xiao adalah darah dagingmu sendiri. Bagaimana mungkin kau tega mengabaikannya? Apa warna hatimu?" Ledakan. Dukungan terkuat di hati Xia Simo seperti bangunan yang runtuh. Air mata terus mengalir dari mataku. Dia menangis sejadi-jadinya. Patah. Xia Simo menamparkan wajah Chen Fan dengan keras. Chen Fan tertegun di tempat. Kesetiaan. Aku belum menikah lagi selama 5 tahun terakhir, hanya menunggumu. Nama belakang putri kami adalah Chen, sama seperti nama belakangmu. Dalam 5 tahun terakhir, orang tuaku dipecat oleh keluarga Xia karenamu. Xiao Xiao dan aku dikeluarkan dari keluarga Xia. Hari ini kamu kembali dan hal pertama yang kamu katakan adalah menanyaiku tentang perselingkuhanku. Xia Simo memegang kepalanya dan mulai menangis. Selama 5 tahun, dia selalu percaya bahwa Chen Fan bukanlah pria tak berperasaan yang meninggalkan dia dan putrinya seperti yang dikatakan orang lain. Tetapi ketika Chen Fan benar-benar berdiri di depannya, segalanya berubah. Pada saat ini, Chen Fan akhirnya menyadari betapa salahnya sifat impulsifnya. "Simo, aku. Jangan panggil aku Simo, kita tidak begitu akrab. Apakah menurutmu aku tidak setia padamu dan meninggalkan Xiao Xiao di sana tanpa mempedulikannya? Apakah menurutmu aku, Xia Simo, seorang wanita jalang dan ibu yang kejam? Oh, aku tidak sekejam dirimu. Aku selalu ingat janjiku untuk memberikan yang terbaik untuk putri kita. Jadi, saya ingin menyekolahkan Xiao Xiao di sekolah dasar terbaik di kota Sanjiang, tetapi saya hanyalah orang biasa dan tidak dapat bersekolah di sekolah dasar Sunsin. Jadi, saya menemui Direktur Ma dari sekolah dasar Sunsin dan setuju untuk makan bersama dengannya. Dia membantu saya mengatur prosedur penerimaan Xiao Xiao. Mengenai apa yang kau lihat, meskipun aku, Xia Simo, sedang terpuruk, aku tidak serendah ini. Dialah yang memberiku obat bius." Berdengung. Pikiran Chen Fan langsung kosong. Dia benar-benar bersalah pada Simo. Ternyata kepergianku yang tiba-tiba telah menyebabkan begitu banyak kerugian bagi mereka. Semua yang dilakukan Xia Simo adalah untuk Xiao Xiao. "Simo, maafkan aku, ini semua salahku." Chen Fan mengabaikan perlawanan Xia Simo dan memeluknya erat-erat. Dia diam-diam menusukkan jarum perak ke bagian belakang kepalanya untuk menghilangkan efek obat pada tubuhnya. "Mulai sekarang, aku tidak akan pernah pergi lagi, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakitimu dan putrimu lagi." Xia Simo sudah menangis seperti hujan bunga pir di dada Chen Fan. Pada saat yang sama, kemarahan di dada Chen Fan seperti bom, siap meledak kapan saja. "Simo, Xiao Xiao ada di meja depan. Pergi dan minta maaf pada Xiao Xiao dulu. Aku akan bicara dengan Direktur Ma." Xia Simo mengangguk dan meninggalkan ruangan. Begitu dia pergi, seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Chen Fan mengubah sikapnya sebelumnya, dan niat membunuh yang mengerikan muncul secara spontan. "Apakah Anda Direktur Ma? Berani sekali kau membius istriku." Direktur Ma, yang dilempar ke samping oleh Chen Fan, menarik celananya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. "Apakah kamu suami Xia Simo yang tidak berguna? Berikan harga yang pantas. Berapa harga yang harus dibayar istrimu untuk menemaniku selama 1 malam?" Tajam. Chen Fan meninju hidung Direktur Ma dengan estetika yang kasar. Wah! Darah hidung bercampur ingus menyembur keluar bagaikan air mancur. Dasar bajingan, dasar pecundang, beraninya kau memukulku. Saya Direktur Ma dari sekolah dasar Sunsin, dan saudara ipar saya adalah kepala sekolah di sekolah dasar Sunsin. Kamu pukul aku, selesai. Putri Anda tidak akan pernah bisa bersekolah di sekolah dasar Sunsin lagi seumur hidupnya. Tidak ada sekolah di seluruh kota Sanjiang yang mau menerimanya. Dengan 1 pukulan, mata kiri Direktur Ma berubah menjadi mata panda. 2 pukulan, dan mata kanan Direktur Ma berubah menjadi mata panda. Setelah 3 pukulan, Direktur Ma menderita luka di wajah. Akhirnya, Direktur Ma menjerit dan pingsan di tanah. Berpura-pura mati. Chen Fan mencibir. Kemudian, dia mengeluarkan sebungkus bubuk putih dari saku Direktur Ma. Tuangkan seluruh cangkir ke dalam air.
Direktur Ma menelan semuanya. Setelah itu, Chen Fan mendekati kamera, mengatur posisi untuk membidik Direktur Ma, dan menghubungkan siaran langsung. Aku akan membuatmu terkenal di seluruh dunia. Dalam 30 detik berikutnya, Direktur Ma yang linglung, mulai menggosok lehernya berulang kali. Chen Fan mengambil bantal di lantai dan melemparkannya ke pelukan Direktur Ma, keluarkan sebanyak yang kau bisa. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu kembali ke rumah sewaan mereka, yang memiliki 3 kamar tidur dan ruang tamu. Meskipun sudah tua, rumah itu sangat bersih. Kamu tinggal di sini. Chen Fan melihat sekeliling. Keluarga Xia adalah keluarga bisnis pakaian terkenal di kota Sanjiang. Setelah era baru, industri pakaian berkembang pesat dan keluarga Xia menghasilkan banyak uang. Ketika dia pergi, keluarga Xia Simo masih tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Dibandingkan dengan sekarang, yang satu ada di surga dan yang lainnya ada di bumi. Ya. Xia Simo menuangkan segelas air untuk Chen Fan, setelah kamu pergi, aku menjadi wanita pertama di keluarga Xia yang ditinggalkan oleh suaminya. Reputasi keluarga Xia terpukul hebat karenanya. Kinerja bisnis keluarga Xia makin hari makin memburuk. Nenek pun marah dan mengusir aku dan orang tuaku dari keluarga Xia. Simo, aku pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal tahun itu karena alasan lain. Xia Simo menghentikan Chen Fan dari berbicara, semuanya sudah berakhir, aku senang kamu bisa kembali. Chen Fan merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya dan merasa semakin bersalah. Di mana orang tuaku? Setelah kami diusir dari keluarga Xia, ibu tidak tahan lagi dengan perundungan yang dilakukan paman dan gengnya, jadi dia kembali ke rumah orang tuanya. Chen Fan tercengang. Dia ingin mengatakan banyak hal, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Xiao Xiao, kemarilah dan panggil ayah. Xia Simo melambai ke Xiao Xiao yang bersembunyi di belakangnya. Xiao Xiao menatap lurus ke arah Chen Fan, seolah-olah dia tidak mengenal Chen Fan atau nama ini. Chen Fan berjongkok, memegang tangan Xiao Xiao dan berkata dengan tenang, Xiao Xiao, ini salah ayah. Butuh waktu lama untuk kembali menemui Xiao Xiao dan ibu. Ayah tidak akan pernah melakukan ini lagi. Bisakah kamu memaafkan ayah? Ayah, bisakah ayah melindungi Xiao Xiao dan ibu seperti yang ayah lakukan saat memukul bibi siulan? Gumam Xiao Xiao. Chen Fan mengangguk penuh semangat dan berkata, ya, ayah akan melakukannya. Ayah, Xiao Xiao mencintaimu. Setelah mengatakan itu, Xiao Xiao melemparkan dirinya ke pelukan Chen Fan. Pada saat ini, Chen Fan merasa lega. Masih ada waktu untuk segalanya. Belum terlambat untuk melunasi utang selama 5 tahun. Ledakan-ledakan. Sementara keluarga itu bersenang-senang, beberapa pintu kayu tua hampir rusak. Xia Simo, kau jalang, keluarlah. Bab 4 Tuan Tanah datang. Siapa ini? Sangat kasar. Chen Fan mengerutkan kening dan menatap Xia Simo. Xia Simo terlihat memeluk erat Xiao Xiao dan meringkuk seperti bola. Dia berkata kepada Chen Fan dengan gugup, Set, jangan bersuara. Chen Fan menjadi semakin bingung dan bertanya lagi, siapa itu? Xiao Xiao berkata dengan suara rendah, ayah, ini bibi siulan. Muncullah gambaran Tuan Tanah yang gendut dan sombong, yang telah ia lemparkan ke dalam selokan. Xia Simo kemudian berkata dengan malu, setelah aku dikeluarkan dari keluarga Xia, aku masih bekerja di pabrik pakaian keluarga Xia. Pabrik garmen itu awalnya berjanji membayar saya 4.000 yuan per bulan, tetapi mereka terus menunda pembayaran, sehingga saya tidak punya uang untuk membayar sewa selama 5 bulan. Xia Simo telah memberikan sumbangsih yang tak ternilai bagi kejayaan keluarga Xia di masa lalu, namun kini ia diperlakukan seperti ini, sungguh sangat tercela. Bang bang. Ketukan di pintu semakin lama semakin keras. Xia Simo, dasar jalang, bukakan pintu untukku. Sudah kubilang padamu, hari ini kau dan suamimu yang tak berguna itu akan tamat. Cepat, buka pintunya untukku, atau aku akan menendangnya. Setiap rumah tangga membuka pintu untuk menyaksikan kesenangan itu, sambil bergumam sendiri. Kudengar suami Xia Simo yang tidak setia telah kembali. Dan dia memukul Tuan Tanah Siulan. Apa? Suami Xia Simo memukuli Tuan Tanah Siulan. Kalau begitu, dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya. Pemilik rumah siulan terkenal di daerah ini. Orang yang berani memukulnya belum lahir. Sudah berakhir. Keluarga Xia Simo benar-benar sudah berakhir. Bang bang. Buka pintunya, aku tahu kamu di dalam, bukakan pintunya untukku. Wang Siulan berteriak seperti pengeras suara. Xiao Xiao menundukkan kepalanya, ibu, ayah, aku takut. Ayah, jangan tinggalkan Xiao Xiao dan ibu. Nada suara Xiao Xiao saat meminta bantuan sangat lemah dan ringkih. Jangan takut, Xiao Xiao. Ayah tidak akan meninggalkanmu. Chen Fan berdiri dan melirik keluar pintu, ini tidak akan pernah berakhir, kan? Chen Fan, jangan. Xia Simo buru-buru menghentikan gerakan Chen Fan. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, tidak banyak uang di rumah sekarang. Chen Fan merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya, ia tahu bahwa Wang Siulan mengincarnya bukan karena uang, melainkan karena pukulan yang dideritanya. Tidak apa-apa, aku di sini. Lalu dia membuka pintu. Ledakan. Seekor tikus hitam besar berlari masuk. Ternyata Wang Siulan berencana untuk menendang pintu, tetapi tiba-tiba Chen Fan membukanya. Wah!
Wang Xiulan terjatuh dengan keras ke tanah seperti babi gemuk. Dia berdiri dengan marah dan menghadapi Chen Fan tanpa sedikit pun rasa takut. Kamu orang terbaik di sini. Aku berutang sewa sebesar 5.000 yuan padamu. Bukankah aku sudah memberikannya padamu? Chen Fan menatap Wang Xiulan, apa yang kamu lakukan di sini? Berbicara tentang ini, Wang Xiulan melonjak seperti ayam gila. Aku datang kepadamu hari ini bukan karena uang sewa, tetapi karena kamu telah melemparkanku ke dalam selokan. Bukankah aku sudah memberimu 5.000 yuan untuk biaya pengobatan? Chen Fan menggaruk telinganya dengan acuh tak acuh. Bukankah itu cukup? Wang Xiulan tertegun, namun kemudian dia berubah pikiran dan memutuskan bahwa wanita itu seharusnya menggunakan mulutnya, bukan tangannya. Benar sekali. Aku Wang Xiulan, seorang wanita bangsawan. Bagaimana mungkin aku bisa memberi 5.000 yuan kepada seorang pengemis? Pukul aku dan bayar aku paling sedikit 50.000. Chen Fan tersenyum dan berkata, baiklah, jika kamu mengembalikan 5.000 kepadaku, aku akan memberimu 50.000. Ketika Wang Xiulan mendengar tentang uang itu, dia begitu gembira hingga dia segera menyerahkan 5.000 ke tangan Chen Fan, ini, 50.000 milikku. Chen Fan memasukkan uang itu ke sakunya dan tampaknya belum siap untuk mengeluarkan 50.000. Apa yang kau lakukan? Mana 50.000 yang kau janjikan padaku? Apakah menurutmu tangga di rumahmu kuat? Chen Fan bertanya dengan penuh minat. Apa maksudmu? Wang Xiulan ragu-ragu sejenak dan berkata, rumah saya dibangun dengan batu bata dan batang baja berkualitas tinggi, jadi secara alami lebih kuat dari besi. Wajah Chen Fan menjadi gelap dan dia menendang. Wah! Wang Xiulan tersandung dan berguling menuruni tangga seperti babi terbang. Bumi berguncang. Orang-orang di sekitar terkejut lagi. Chen Fan benar-benar memukul Wang Xiulan lagi. Dia adalah Wang Xiulan. Daerah ini sangat terkenal. Wang Xiulan yang sedang bersandar di tangga pun geram dan berteriak, beranikah kau memukulku? Bagaimana kalau aku memukulmu? Tendangan ini adalah harga yang harus kau bayar karena telah menindas istri dan putriku selama bertahun-tahun. Jika kau berani melakukannya lagi, jangan lakukan itu di selokan atau tangga. Chen Fan memperingatkan dengan tegas. Chen Fan, tunggu saja aku. Wang Xiulan menutup mulutnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika orang-orang di sekitar melihat Wang Xiulan, seorang tokoh terkemuka, dipukuli dan melarikan diri, mereka semua bubar karena bosan. Mendengar keributan di luar, Xia Ximo berjalan keluar sambil tersenyum. Chen Fan, kamu terlalu impulsif. Kami yang salah duluan, dan Anda memukul tuan tanah, yang merupakan kesalahan 2 kali lipat. Saya bahkan tidak bisa menjelaskannya. Xia Ximo berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Wang Xiulan punya sepupu yang merupakan bos lokal di daerah ini. Dia sangat kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Sekarang setelah kau memukulnya, dia pasti akan menaruh dendam padamu. Baiklah, mari kita ambil beberapa barang dan pergi meminta maaf padanya. Sambil berbicara, Xia Ximo merapikan pakaiannya dan bersiap untuk meminta maaf. Chen Fan menahan Xia Ximo dan berkata, jika dia berani datang, kita akan menyelesaikan semua masalah lama dan baru bersama-sama. Jangan menyibukkan diri dan bersiaplah. Besok, Xiao Xiao akan pergi ke sekolah dasar Sun Xin untuk mendaftar. Xia Ximo terkejut, apakah Direktur Mas setuju untuk membiarkan Xiao Xiao mendaftar? Chen Fan mengangguk, benar sekali. Namun, situasi sebenarnya adalah di ranjang rumah sakit, Direktur Ma, terbungkus seperti mumi, sedang berbaring di tempat tidur. Ding Aling. Kakak iparnya meneleponnya. Ma Huangchong, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang terjadi dengan pertempuran gemilang Anda yang menggemparkan dunia di platform siaran langsung yang terkenal? Jangan lupa bahwa Anda adalah guru rakyat yang mulia. Apa yang telah Anda lakukan telah membawa aib bagi profesi Anda, dan Anda bahkan lebih menyesalkan kepercayaan dan pembinaan negara terhadap Anda. Ma Huangchong menangis terseduh-seduh, kakak ipar, saya dijebak. Suami Xia Ximo lah yang memberiku obat bius, itu sebabnya aku. Kakak ipar, kamu harus membantuku, aku tidak ingin hidup lagi. Jika aku mati, adikku tidak akan punya saudara laki-laki, dan keluarga Ma kita akan punah. Jangan pikir aku tidak tahu seluk-beluk masalah ini. Jika kamu tidak merencanakan sesuatu yang buruk terlebih dahulu, bagaimana ini bisa terjadi? Ma Huangchong menundukkan kepalanya, tidak berani membantah. Di dalam telepon, pria itu melanjutkan. Sekarang, bersihkan pantatmu dulu, lalu kumpulkan bukti-bukti bahwa orang itu menjebakmu. Aku akan menggunakan koneksiku untuk membantumu membalas dendam dan memastikan mereka tidak bisa tinggal di kota Sanjiang. Bunyi bip, telepon ditutup. Ma Huangchong bersandar di ranjang rumah sakit dan berkata sambil menggertakkan giginya, Xia Ximo, Chen Fan, jika kalian ingin bermain denganku, aku akan menemani kalian sampai akhir. Dia memencet nomor lain, hapus sepenuhnya status pelajar Chen Xiaoxiao.